Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin amin ya rabbal. Tafsir Marah Labid surat An-Nahl ayat 112 Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara Ustaz? Terang. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Wa daraballahu masalan qaryatan ay ja'alallahu masalan ahla qaryati makkata kanat aminatan ay kana ahluha zawi amnin fala yahtajuna ilal intiqali anha bisababil khawfi minal aduwi mutmainnatan ay kana ahluha sahahan li'anna hawa adzalikal baladi lama kana mulaiman la amjazat hum itma'annu ilaihi wastaqarru fihi fala yahtajuna ilal intiqali minhu bisababil amradi ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan ayati ahlal tilqal qaryati aqwatun wasi'atun min nawahiha min barrin wa bahrin fala yahtajuna ilal intiqali anha bisababi dhaiki rizqi qalat uqala min bahri razad salasatun laisa laha nihaya al amnu was-sihhatu wal kifayah. Mantap Ustaz, udah ada semuanya itu kan? Irab-irabnya udah lengkap. Enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim wa daraballah. Membuat oleh Allah akan satu perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Qaryah, satu desa. Qaryatan kita badal kepada masalah. Membuat oleh Allah akan satu perumpamaan. Apa perumpamaan itu? Satu daerah. Nah, kan? Kanat yang ada ianya qaryah itu aminah, yang aman. Kanat jumlahnya naik kepada qaryah. Baik. Ja'alallahu masalah. Artinya membuat oleh Allah akan satu perumpamaan. Apa perumpamaan itu? Ahla qaryati Makkah, yaitu penduduk Mekah, penduduk wilayah Mekah. Kanat yang ada ianya qaryah, yang ada ianya desa Makkah itu yang aman. Kana ahluha zawi amnin. Adalah penduduknya Mekah, penduduknya desa itu yang memiliki keamanan. Fala yahtajun, maka mereka tidak memerlukan kepada berpindah anha darinya qaryah. Nggak perlu berpindah bisa babil khawfi dengan sebab takut dari musuh. Nggak ada musuh di situ aman. Ya, kan? Mutmainnatan, khabar kedua bagi kanan. Ada ianya qaryah itu yang aman, itu yang tenang. Karena ahluha adalah penduduknya Mekah itu sihahan, sehat. Jadi mutmainnah ini beliau artikan sehat, Ustaz. Aman dan sehat. Ya. Kenapa sehat? Li'anna hawa'a dzilkal baladi. Karena sungguhnya udara desa itu lama kana mulaiman, manakala ada ia itu yang cocok li amzijatihim bagi apa namanya, amzijah itu bagi hawa mereka, suasana badan mereka. Apa arti yang bagus? Amzijah itu suhu badan, Ustaz. Suhu aja ya. Ya, karena hawa udara negeri itu manakala ada ya cocok bagi suhu badan mereka. Itma'annu, mereka jadi tenang. Ilaihi, kepadanya balat. Wastakarru fiha, dan tetaplah mereka dalamnya balat. Fala yahtajun, maka mereka tidak perlu kepada berpindah darinya balat. Bisa babil amrat dengan sebab sakit. Jarang sakit orang di situ, orang udaranya cocok, Ustaz kan? Sepoi-sepoi. Udara padang pasir. Ya tiha, khobar selanjutnya Ustaz. 3 khobarnya.
Ada ianya negeri karyah itu yang aman, itu yang tenang, sehat, itu ya'tiha. Yang datang kepadanya negeri rizquha oleh rizkinya negeri, rizkinya karyah. Ragadan, dalam keadaan lapang. Mingkul limakan, datang dari setiap tempat. Ini persis kayak sekarang Ustaz ya. Di Mekah kan apa aja ada Ustaz, walaupun pohonnya nggak ada. Iya, Pohon labu iya. nggak ada, buah labu mah ada ya. Ada Nah, banyak, Ustaz. Banyak. artinya yakti ahlatil kal qaryati akwatun wasi'atun. Artinya datang kepada penduduk itu desa oleh makanan-makanan yang luas. Min nawahiha, datang dari pelosok-pelosoknya karya. Min barrin, dari darat, wa baharin, dari laut. Fala yahtajun, maka mereka tidak memerlukan kepada berpindah darinya karya dengan sebab sempit rezeki. Biasanya yang menyebabkan orang pindah kan sempit rezeki Ustaz ya, hijrah ya. Iya. Nah. Hijrah ke Malaysia, ke Jakarta kan. Hmm. Jauh meninggalkan Aceh Ustaz, cari rezeki. Ke Bekasi. Qalatil uqala, berkatalah oleh para uqala dari Bahri Rajas. Nah, Buhur Raja. Salah satun laisa laha nihayah al-amnu was-sihhatu wal kifayah. Tiga perkara yang tidak ada baginya, tiga perkara itu penghujung. Maksudnya nggak ada tandingnya, Ustaz. Tiga perkara yang tidak ada baginya perkara itu nihayah, penghabisan. Maksud penghabisan puncak penting. Tiga hal yang paling penting dalam hidup Ustaz. Al-amnu, keamanan. Orang kaya nggak aman, nggak nyaman juga Ustaz kan? Dihantui ketakutan. Ya. Wasihatu, kesehatan. Apalagi kaya nggak sehat Ustaz. Nasi ditimbang kan? Kacau. Wal kifayatu, kecukupan. Tiga hal Ustaz. Hmm. Aman pikiran, aman lingkungan, sehat badan, sehat pikiran. Cukup ya. Mau apa aja cukup Ustaz ya. Cukup. Mau naik Alfa juga cukup misalkan ya. Cukup. Iya. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup, pas. Aha, udah. Lanjut Ustaz. Tadi Ramadan mananya apa, Ustaz? Lapang. Lapang. Ya. Ini Oh kan iya. wasiatun nih artinya. Oh iya. Hmm. Ya, lanjut. Oke. Fa kafarat bi an'amillah ay kafara ahluha bi ni'matillahi ta'ala wa hiya ni'matul amni wasihati wa rizqil wasi'i fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi ay adzaqallahu ahlaha dararal ju'i wal khaufi min harbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innal ahwala allati hasalat lahum indal ju'i wal khaufi naw'ani ahaduhuma annahu lamma faqidu ta'ama saru ka'annahum yazuqunal ju'a wal khaufa wa asbahat ta'ama wa saniha anna asaral ju'i wal khaufi lamma stadda sara ka'annahu ahata bihim min kullil jihati fa asbaha libasa wa qad dhahara asaruhuma alaihim minal hizali wa supratil launi wa nuhkatil badan wa su'il hal wa kusupil bali wa yusbihu aidan asaral khawfi bil libasi fil ihatati wal luzumi wa asarul ju'i bit ta'amil murri bas'i fil karaha bima kanu yasnaun min takdibin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min makkata wal hammi biqatlihi fallahu ta'ala ibtalahum bil ju'i sab'a sinina faqata'a anhumul matara wa qatta'atil araba anhumul miratu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta akalul idhamal muharraqah wal jifa wal kilabal maitata wal alhaza wal ilhaza wa huwa wabarun yukhallatu biddami wal qaddi wa huwa jildul ma'izis saghiri hatta kana
yanzuru ila samai fayara shibhad dukhani minal ju wa amma khawfuhum fahuwa li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yab'asu ilaihi musaraya fayughayyiruna ala man hawlahum minal arabi fakana ahlu makkata yakhafunahum thumma inna ru'usa makkata arsalur li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Aba Sufyan bin Harbin fi jama'atin faqadimul madinata alaihi wa qala lahu Abu Sufyan ya Muhammadu innaka ji'ta ta'muru bisilaturrahmi wal afwi wa inna qaumaka qad halaku fadqullaha lahum fada'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azina linnasi bihamli ta'ami ilaihim wa hum ba'da musyrikun. Oke, Masya Allah. Udah mantap banget ya. Jadi Syekhu Masyaikh Tangerang ini. Iya. Masya Allah. Sahabat bila gundul mantul. Ini bukan main-main ini kan. Bisnismen jadi kiai. Ya Ustaz, amin. Fakafarat bi an'umillah, maka kafir ianya penduduk desa tadi atau ianya karya dengan nikmat-nikmat Allah. Kafara ahluha, kafirlah oleh penduduknya karya bi ni'amihi ta'ala dengan nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala. Ni'ami saja mah. Ya, wahya dan dianya nikmat yang mereka kufuri itu nikmatul amni, nikmat keamanan, wasihati, nikmat sehat, warizki, nikmat rezeki yang lapang. Ketika mereka kufur terhadap nikmat fa'azakahallah, maka membuat merasakan akannya karya oleh Allah akan pakaian kelaparan dan ketakutan. Ya, ini banyak yang protes di sini Ustaz, orang-orang yang anti ya. Kok lapar dianggap pakaian gitu. Ya kan? Nah, maka membuat merasa akannya karya oleh Allah akan pakaian kelaparan. Akan kelaparan yang kelaparan itu seperti pakaian Ustaz. Sudah menyelimuti seluruh tubuh kan. Pakaian kan menyelimuti. Dikepung oleh kelaparan dan ketakutan. Sehingga ketakutan dan kelaparan itu umpama pakaian. Azakallah. Membuat merasa oleh Allah akan penduduknya karya dararal ju' akan bahaya. Akan mudaratnya kelaparan dan ketakutan min harbi Muhammadin dari perang Nabi. Jadi perang Nabi, perang melawan Nabi atau Nabi memerangi mereka. Bisa dua ya. Min harbi Muhammadin dari peperangan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya Nabi. Fa innal ahwal allati, maka sesungguhnya ahwal, perkara-perkara allati yang hasil bagi mereka di ketika lapar dan takut itu, maka sesungguhnya ahwal, perkara-perkara yang hasilnya perkara bagi mereka ketika lapar dan takut itu dua macam. Ada dua macam bahaya mudarat yang menimpa mereka ketika mereka ingkar nikmat Allah. Ahaduhuma, salah satu keduanya, dua no itu annahu, bahwa sungguh hal dan syai'an lamma faqidut ta'am. Manakala mereka tidak mendapatkan akan makanan, saru jadilah mereka itu ka'annahum, seolah-olah mereka itu yazukun, mereka merasakan akan kelaparan dan ketakutan. Nah, ketika mereka tidak memiliki makanan, mereka jadi merasakan lapar dan takut, fa'ashbaha, maka menyerupai oleh keduanya lapar dan takut akan makanan. Jadi yang protes di sini maksudnya gini, bukan protes. Orang misalkan bertanya, kok azaka? Azaka biasa merasakan dengan mulut, Ustaz. Ya kan? Nah, fa'azakahallahu libasa. Kok pakaian merasa? Pakaian kan biasanya fakasa. Kasa memakaikan. Tapi ini merasakan. Terjadi tasbih istiarah panjang lebar di sini, saya. Jadi ketika mereka nggak ada makanan, mereka merasakan lapar. Ya merasakan lapar bukan dengan lidah kan, dengan badan seluruhnya, Ustaz kan? Jadi atau di sini maksudnya begini, maka menyerupai oleh keduanya. Kelaparan ketakutan seperti menyerupai makanan, Ustaz. Walaupun makanan dirasa dengan mulut. Kalau lapar dan takut ya dirasa dengan seluruh badan. Yang penting ada rasanya. Nah, begitu aja Ustaz. Iya, ya. Ada rasa. Wasanihima, bermula yang keduanya dari dua no itu anna asaral ju' wal khaufi, wa sungguh pengaruh
atau bekas kelaparan dan ketakutan, lamma shtadda, manakala sangat-sangat ianya bekas, sora jadi ianya bekas kelaparan dan ketakutan itu seolah-olahnya bekas itu ahata meliputi ia dengan mereka mingkul lihat dari seluruh arah. Karena menyerupai dengan seluruh arah seperti pakaian fa'ashbah, maka menyerupai hanya bekasan ketakutan, kelaparan akan pakaian. Pakaian kan menyeliputi badan, menyeliputi. Waqad dhahara asaruhuma alaihim, dan sungguh tampaklah oleh bekasnya kelaparan dan ketakutan di atas mereka. Minal hizal, dari kurus, badannya kurus. Sufratil laun, kuning badannya, pucat Ustaz. Orang lapar kan pucat ya. Kurus, ya orang susah ketahuan lah Ustaz. Ya kan? Ngomong aja susah Ustaz kalau kurang makan, kurang segala macam. Sekarang sakit. Kurang rokok, kurang ngopi Ustaz. Hilang Beda. semangat. Nah ini dia nih. Kurus, kuning badannya. Nak hatil badan, dari bau badan. Mandi aja nggak kuat beli sabun Ustaz. Nakah ini bau. Su'il hal, dan buruknya kondisi ya. Pokoknya lengkap. Wakusu filbal, gerhana hati Ustaz. Gelap hatinya maksudnya, kacau. Galau. Pas banget ya. Proyek kagak gol-gol Ustaz. Iya, gerhana hati. Gerhana hati. Bukan hanya bulan yang gerhana, ternyata hati gerhana juga. Cocok ini Ustaz. Ustaz tuh hatiku lagi gerhana. Wa yushbihu aidan asarul khaufi, dan menyerupai pula oleh bekas takut tadi dengan pakaian. Nah, dalam al-ihatah, dalam meliputi, dan lazim melekat. Ketakutan yang melekat dengan diri kita diumpamakan seperti pakaian yang meliputi badan kita. Nah, wa asarul ju'i bi ta'amil murri al-basha'i, dan menyerupai pula oleh bekas lapar dengan makanan yang pahit lagi, yang basya. Apa basya? Enggak enak, jelek. Dengan makanan yang pahit lagi basya. Apa kita artikan basya yang bagus? Basi ya. Basya, coba basya. Basya, basya, ya basya'u, basya'ah, basya'an. Qabeh Ustaz. Arti basya itu qabeh. Qabeh. Dengan makanan yang pahit lagi jelek. Nah, menyerupai oleh bekas lapar tadi, menyerupailah oleh pengaruh kelaparan. Menyerupai dengan makanan pahit yang jelek dalam kepahitannya, dalam ketidakenakannya. Kira-kira gimana cara mengartikan Ustaz? Kesimpulannya, ketika mereka lapar banget Ustaz, takut, sehingga lapar takut tadi menyerupai pakaian. Takut meliputi seluruh tubuh, sebagaimana pakaian juga dipakai orang untuk menutup badannya. Begitu juga Ustaz. Lapar itu diserupakan dengan makanan yang pahit. Nah ini rada susah dipahami ini. Menyerupai oleh bekas kelaparan. Dengan apa menyerupai? Dengan makanan yang pahit. Pada, nah ini wajah syabahnya pada tidak disukai. Makanan yang pahit kan kita nggak suka Ustaz. Makanan yang jelek kan. Sebagaimana orang juga nggak suka lapar. Nah mungkin begitu Ustaz. Iya, iya. Ya. Oke. Jadi ini yushbihu ini kelihatannya muta'addi Ustaz. Asara kita baca. Kasar ya. Karena tadi di atas fa'ashbaha at-ta'ama, menyerupai oleh keduanya akan makanan kah? Tadi kah? Iya. Iya. Jadi yushbihu aidan, fa'ilnya kemana Ustaz? Yushbahu berarti. Dan diserupakan pula akan bekas ketakutan dengan pakaian pada meliputi dan lazim. Dan diserupakan pula akan, yang menyerupakan Allah kan dalam ayat kan? Dan diserupakan pula akan bekas lapar, pengaruh lapar, dengan apa diserupakan? Dengan makanan yang pahit lagi, yang nggak enak. Di mana diserupakan pada nggak suka, karahah. Orang nggak suka makanan yang pahit, sebagaimana lapar juga orang nggak suka. Nah, baru kita sambung. Maka membuat merasa akannya karya oleh Allah bimakan.
Maka membuat merasa akannya karya oleh Allah akan kelaparan dan ketakutan dengan sebab ma. Nah, ini ma bisa masdariyah, bisa ma mausul. Dengan sebab ma yang adalah mereka itu mereka berbuat akannya ma. Kalau ma mausul kita takdirkan ait. Kalau ma masdariyah berarti kita takwil. Bima kanu yasnaun bisona'atihim. Dengan sebab pekerjaan mereka. Artinya perbuatan mereka sendiri yang menyebabkan Allah menyiksa mereka. Apa ma itu? Nah, karena beliau mengartikan min takdzib, berarti min ini bukan huruf Ustaz. Min mausul berarti, ma mausul. Nah, jadi kalau seandainya ma masdariyah kan nggak perlu dibayan. Karena ma masdariyah huruf. Nah, jadi Allah menyiksa mereka tadi dengan alladzi yang adalah mereka itu mereka buat akannya alladzi. Apa alladzi itu? Min takdzibin nabi. Dari mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhrajihi mengeluarkannya Nabi min Makkah dari Makkah. Wal hammi dari menginginkan biqatlihi untuk membunuhnya Nabi. Allah Ta'ala maka bermula Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ibtalahum. Menguji hanya Allah akan mereka bil ju'i dengan kelaparan. Sab'a sinin selama 7 tahun. Faqata'anhumul matar maka memutuskan hanya Allah dari mereka akan hujan. Nah. Waqata'atil arabu anhumul mirah maka memutuskan oleh orang Arab dari mereka penduduk Mekah tadi akan mirah. Apa mirah? Mirah makanan Ustaz. At-ta'amu yujma'u lis-safar. Iya. Makanan yang dikumpulkan untuk safir. Nah, jadi Allah menghilangkan dari mereka akan hujan, maka memutuskan oleh orang Arab dari mereka akan mirah. Tadinya mungkin orang Arab saling membantu Ustaz ya. Saling menyiapkan makanan kali. Ini enggak dapat lagi Ustaz. Memutuskan oleh orang Arab dari mereka penduduk desa itu akan mirah akan makanan. Ya benar, bi amri Rasulillah dengan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di mana tadi penduduk Mekah sekitar mungkin ya suka membawa makanan ke mereka atau dagang kerjasama, ini dilarang oleh Rasulullah, mereka nggak boleh datang lagi. Hatta akalul idhamal muharraqah, hingga mereka makan akan daging-daging yang dibakar. Wal jaifa, hingga mereka makan akan bangkai. Wal kilabal maitata, akan anjing-anjing yang mati. Wal alza, makan oleh mereka akan alza. Benar nggak bacanya alza? Alhaz. Baru dengar nih Ustaz. Alhaz. Ilhis. Ilhis yang benar. Memakan oleh mereka akan tulang yang terbakar, akan bangkai-bangkai, akan anjing-anjing yang mati, akan ilhis. Apa itu ilhis? Wabrun yah latu biddam. Bulu yang bercampur ya dengan darah. Benar ini di kamus. Bulu campur darah harus dimakan, Ustaz. Iya. Itu karena kelaparan banget. Wal kid. Apa ini? Kid apa? Apa? Qadhi Ustaz itu ya? Al-qid. Coba cara bacanya apa ini? Kalau qadhi nana ya? Iya. Ini qudda coba. Qidad. Qaddun miqdar. Qad. Qidad. Kaddu Ustaz. Jadi kaddu itu kulit ketika anak kambing lahir, kan dia diselimuti oleh sesuatu itu. Iya, iya. Nah, itu namanya kad. Kaddu. Ini kalau dalam kamus begitu Ustaz. Al-kaddu jildun wulidasyatu sa'ata yuladu. Kaddu itu kulit yang ketika anak kambing lahir, anak kambing berada di dalam itu. Nah, itu ada selimut. Kayak lendir-lendir gitu. Iya, iya.
wal qaddu. Ya, memakan oleh mereka akan qadda maf'ul. Bahwa dianya qadda itu jildul ma'is, kulit kambing kecil ya. Ketika dia lahir tapi tambahnya. Ada tambahannya. Hatta kana yang turu ila sama, hingga ada ia. Ya orang Arab ini ya. Hingga ada ianya seseorang. Gak boleh orang Arab, seseorang. Itu melihat ia ke langit. Fayara syibhat dukhan. Maka melihat ia akan menyerupai asap dari kelaparan. Gini Ustaz, kalau orang lapar pusing ya kan? Iya. Kita lihat sesuatu jadi gelap. Nah ini. Melihat ia akan menyerupai asap karena lapar. Gelap dunia. Wa amma khaufuhum, adapun bermula ketakutan mereka, fahuwa, maka dianya ketakutan itu li'annan nabiya, karena Nabi alaihi salatu wasalam kana. Ada yang Nabi itu ya ba'asu, mengutus ya kepada mereka asaraya, pasukan-pasukan. Ya. Fayughayyirun. Ya, apa nih? Yughirun. Aghara yughiru. Aghara yughiru. Nah, ini beda artinya Ustaz. Yughiru. Apa arti yang udah ada? Bukan ghayyara ini, dari aghara yughiru. Apa arti yang cocok? Kayak memprovokasi artinya, coba. Kamu saja nggak kuat Ustaz. Aghara. Aghara yughiru igharah. Aghara rajulu zaujatah. Aghara al-jundu alal adwi. Menyerang. Yughirun. Jadi yughirun Ustaz, menyerang. Aghara al-jundu alal adwi. Hajama alaihi. Nah, karena Nabi alaihissalam itu ada ya, Nabi itu mengirim ya kepada mereka akan pasukan-pasukan. Fayughirun, maka menyerang oleh mereka pasukan. Kita artikan menyerang hingga menyebabkan ketakutan. Kan gitu Ustaz. Iya, iya. Maka mereka menyerang kepada orang-orang di sekitar mereka dari orang Arab. Bahkan ahlu Makkah, maka adalah penduduk Makkah itu mereka takut akan mereka pasukan-pasukan Nabi. Ya. Summa inna ru'asa Makkah, semoga kemudian sesungguhnya penduduk-penduduk Makkah, pemimpin-pemimpin Makkah, arsalu. Mereka mengirim utusan, mengirim oleh mereka bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan Aba Sofyan ibni Harbin, Abu Sofyan bin Harb dalam satu jamaah. Faqadimu, maka datanglah mereka Abu Sofyan bersama jamaahnya ke kota Madinah. Alaihi, kepadanya Nabi, datang kepada Nabi. Waqala lahu Abu Sofyan. Kenapa pakai ala Ustaz? Nabi Sofyan bin Harb dalam satu jamaah, maka datanglah mereka akan Madinah alaihi, di atasnya Nabi. Di atas Nabi. Kenapa pakai ala? Waqala lahu Abu Sofyan, dan berkata baginya Nabi oleh Abu Sofyan, ya Muhammad, innaka ji'ta, sungguhnya engkau datang, ta'muru, hal kata engkau yang kau perintahkan, bisilatirrahmi, dengan menyambung rahim, wal afi, dengan memaafkan. Wa inna kau, maka sungguhnya kaummu itu qad halaku, sungguh hancur mereka semua karena kelaparan. Pada Allah, maka berdoalah kamu kepada Allah untuk mereka. Pada Allahu, maka berdoa ianya Rasul bagi mereka. Maka berdoa bagi mereka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa adina linnah, memberi izin ianya Rasul bagi manusia. Bihamlit ta'am, untuk membawakan makanan kepada mereka penduduk Mekah. Ini kapan kejadiannya saya? Pernah emang Mekah kelaparan 7 tahun, nggak pernah dengar kita. Saya juga nggak pernah dengar. Ya. Memberi izin dianya Rasul bagi mereka, bagi manusia, dengan membawa makanan kepada mereka penduduk Mekah. Wahum ba'du musyrikun, dan bermula mereka ba'du, sesudahnya diberi makanan, dibantu, itu jadi musyrikin. Jadi ba'du kita baca.
Wahum Betul. ba'du. Dohilihnya mahdu. Wahum ba'dahu asalnya. Wahum ba'du musyrikun. Dan bermula mereka sesudahnya. Ini kan karunia Allah. Sudah ditolong malah jadi musyrik. Nah ini mungkin Ustaz. Titik dulu Ustaz. Gimana Ustaz? Udah lanjut? Aman? Aman, aman. Oke, lanjut. Mana tadi? Wa hadhil ayatu nuzilat fil Madinah li'anna Allah ta'ala wasafal qaryata bi sifati sittin kanat hadhihi sifatu mawjudatan fi ahli Makkah wa darabahallahu masalan li ahli al-Madinati yukhdiruhum ay yasna'u misla sani'ihim wa yusibuhum misla ma asabahum minal ju'i wal khawfi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yu'mir bil qital wa huwa bi Makkah wa innama amara bil qital lamma hajara ilal Madinah fakana yab'asur saraya ila hauli Makkah yukhawifuhum bidzalika wa huwa bil Madinah. Iya, Ustaz. Nah, oke. Nah, Ustaz. Wahadhil ayat, bermula ini ayat itu nazalat, turun ianya ini ayat fil Madinati di Madinah, bukan di Mekah rupanya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala itu wasofa. Mensifati ianya Allah akan desa itu bisifatin sitin dengan 6 sifat. Yang ada ianya 6 sifat itu, yang adalah ini sifat itu maujud fi ahli Makkah pada penduduk Mekah. Jadi ini berarti kejadiannya ayat ini turun di Madinah, cuma dalam ayat menggambarkan tentang kondisi Mekah dahulu. Fadarabahallah, maka membuat akannya karyah tadi oleh Allah sebagai contoh bagi penduduk Madinah. Yuhazziruhum, yang mengingatkan ianya Allah akan mereka. Ayyasna'u, dari bahwa berbuat oleh mereka misla sani'ihim, seperti buatan mereka ke penduduk karya. Fayusibahum. Nah, ini fa adaan di sini. Maka bahwa menimpa akan mereka misluma asabahum, oleh apa-apa yang telah menimpa ia akan mereka dari kelaparan dan ketakutan. Artinya pelajaran, jangan seperti itu. Ya kan? Wan nabiyyu, dan bermula Nabi alaihi salatu wasallam lam yu'mar, tidak diperintahkan dianya Nabi bil qitali, dengan berperang, wahwa padahal dianya Nabi itu di Mekah. Ayat ini kan ada kisah tadi Nabi mengirim pasukan. Berarti ini Nabi nggak mungkin di Mekah. Di Mekah Nabi belum punya pasukan kan? Nabi belum diperintahkan untuk berperang sementara Nabi di Mekah. Wa innama umira, hanya saja diperintahkan akan ianya Nabi bil qital, dengan berperang, lama hajara, manakala hijrah ianya Nabi ke Madinah. Nah, makanya lebih mendukung bahwa ayat ini turun di Madinah. Fakana ya ba'asu saraya, maka ada ya Nabi itu mengirim ya akan pasukan-pasukan ila hauli Makkah, ke sekitaran Makkah, yukhawifuhum, yang menakuti ianya Nabi akan mereka dengan demikian pasukannya. Bahwa dan dianya Nabi ketika itu di Madinah. Nah, Ustaz. Cukuplah, Ustaz. Cukup? Cukup. Udah. Masya Allah. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukran. Wallahu a'lam bisawabil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat Ustaz. Ya, semangat.